Learning Journal Sikap Perilaku Bela Negara Latsar CPNS Pemerintah Aceh tahun 2026 Angkatan 1 Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya dari Angkatan 1 bernama Melinda Putri, nomor daftar hadir 21, Unit Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh, Jabatan Penata Laksana Barang Terampil. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pengalaman saya dalam menjalankan proses pembelajaran Agedan 1 mengenai sikap perilaku bela negara. Selama mengikuti pembelajaran, metode yang digunakan ada dua, yaitu metode sinkronus dan asinkronus. Metode sinkronus yaitu metode pembelajaran yang dilakukan secara langsung atau real time, kegiatan pembelajaran melalui video conference seperti Zoom meeting. Sedangkan metode asinkronus yaitu metode pembelajaran yang dilakukan secara tidak langsung, kegiatan pembelajarannya seperti belajar mandiri serta mengerjakan tugas baik individu maupun kelompok. Pada agenda 1 ini, kita akan mempelajari tentang wawasan kebangsaan dan bela negara, analisis isu kontemporer, serta kesiapsiagaan bela negara. Untuk pembelajaran terkait dengan wawasan kebangsaan, jadi apa wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Nilai-nilai ini bersumber dari Pancasila, Undang-Undang 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Dalam materi ini, saya bisa memahami bahwa wawasan kebangsaan ini memiliki tujuan untuk menjaga keutuhan NKRI, untuk memperkuat rasa persatuan dan keberagaman, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme serta cinta tanah air. Sebagai ASN, wawasan kebangsaan ini adalah fondasi untuk menjalankan tugas agar tetap netral, profesional, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan golongan tertentu. Selanjutnya, materi tentang bela negara. Pemahaman mengenai pentingnya peran setiap warga negara, khususnya ASN, dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Bela negara tidak hanya dimaknai sebagai upaya fisik atau militer, tetapi juga sebagai sikap dan perilaku sehari-hari yang mencerminkan kecintaan terhadap tanah air. Materi ini menekankan bahwa ASN sebagai bagian dari aparatur negara memiliki tanggung jawab besar dalam mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta pelayanan publik. Untuk nilai-nilai bela negara itu sendiri, yaitu yang pertama ada cinta tanah air yang diimplementasikan dengan memakai baju batik. Memakai baju batik sendiri itu bukan sekedar pilihan berpakaian, tetapi juga wujud nyata cinta tanah air karena di setiap motifnya tersimpan warisan budaya dan identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, ada kesadaran berbangsa dan bernegara. Diimplementasikan dengan berkendaraan dengan memakai atribut lengkap adalah salah satu bentuk kesadaran kita terhadap keselamatan di jalan. Yang ketiga, ada setia pada Pancasila, yaitu dengan menunaikan ibadah sholat atau ibadah yang lain adalah bentuk implementasi Pancasila pada sila pertama. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan bernegara yang diimplementasikan dengan datang bekerja tepat waktu, merupakan bentuk rela berkorban karena mengorbankan kenyamanan pribadi demi kedisiplinan dan tanggung jawab. Yang kelima, kemampuan awal bela negara yang diimplementasikan dengan berolahraga. Dengan berolahraga, melatih tubuh menjadi sehat dan kuat sehingga menjadi dasar kemampuan otot bela negara. Melalui pembelajaran ini, saya menyadari bahwa bela negara bukan hanya tanggung jawab TNI atau aparat keamanan, tetapi merupakan kewajiban seluruh warga negara, termasuk ASN. Dalam konteks pekerjaan, sikap bela negara dapat diwujudkan melalui integritas, kedisiplinan, serta komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pembelajaran selanjutnya yaitu terkait analisis isu kontemporer. Isu kontemporer adalah sebuah isu ataupun topik atau masalah yang sedang terjadi dan relevan dengan kondisi saat ini yang berdampak pada masyarakat ataupun organisasi maupun sektor tertentu yang menjadi perhatian publik. Pembelajaran ini bertujuan untuk melatih kemampuan ASN dalam mengidentifikasi, menganalisis,
serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi secara sistematis dan berbasis data. Selain itu, ASN dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Isu-isu strategis kontemporer yaitu yang pertama ada korupsi, radikalisme dan teroris, money laundry, hoax dan disinformasi, narkoba, penyalahgunaan wewenang. Kewajiban kita sebagai ASN dalam menghadapi isu strategis tersebut yaitu kita sebagai ASN punya kewajiban menjadi teladan yang baik berideologi, bukan hanya sebagai birokrat administratif saja. Namun kita juga harus merespon isu-isu tersebut secara objektif tanpa meninggalkan nilai-nilai negara. Selanjutnya, materi terakhir yaitu tentang kesiapsiagaan bela negara. Pada pembelajaran ini, saya mempelajari tentang kesiapsiagaan bela negara sebagai bentuk kesiapan ASN secara fisik, mental, dan sikap dalam menjalankan tugas negara. Bela negara tidak hanya dimaknai sebagai pertahanan fisik, tetapi juga diwujudkan melalui sikap disiplin, tanggung jawab, serta komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang optimal. Pembelajaran ini juga menekankan pentingnya nilai-nilai dasar bela negara seperti cinta tanah air, kesadaran berbangsa, serta kesediaan berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Pembelajaran ini membuat saya menyadari bahwa bela negara merupakan tanggung jawab setiap ASN, bukan hanya dalam kondisi darurat tetapi juga dalam tugas sehari-hari. Saya menyadari bahwa sikap disiplin, integritas, dan profesionalisme merupakan bentuk nyata bela negara. Namun, saya juga menyadari masih perlu meningkatkan kesiapan diri terutama dalam hal kedisiplinan, pengendalian diri, dan konsisten dalam bekerja. Sekian hasil pemaparan materi yang saya pelajari selama di agenda ke-1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.